وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. خصنا بكتاب منزل وأرسلنا وأكرمنا في نبي مرسل وجعلنا الإسلام دينا خير أمة أخرجت للناس. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشيري بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حاجة. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin yang maksud Isya dan Qiyamul Lail yang dirahmati Allah. Penghormatan saya kepada ayah bunda, ibu musik dan pimpinan saya dan seluruh jemaah yang dirahmati Allah. Ini merupakan malam-malam yang penuh dengan keberkahan, di mana Allah memuliakan kita dengan mengutus Rasulullah SAW dan mengkhususkan kita wakafana kita berfungsi dan memberikan kepada kita Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Waja'alana lil Islam khairan ummatin ukhrijat lin-nas, dan Allah menjadikan kita sebagai umat yang terbaik di atas muka bumi. Kesemuanya ini merupakan di antara kesalihan. Di saat kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini di antara kenikmatan amal saleh yang bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita mensyukuri atas nikmat yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak dengan sebagian saudara-saudara kita, mereka masih terjebak dengan buka, mereka masih terjebak dengan berbagai macam kegiatan sehingga mereka belum bisa melangkahkan kaki mereka ke tempat yang penuh dengan keberkahan. Kalaulah kita bisa merasakan bagaimana atmosfernya surga bercurahkan ke dalam jagat raya ini, mulai dari malam pertama, mulai dari hari pertama Ramadan, ini sungguh kita tidak akan pernah melewatkan satu detik pun di dalam Ramadan. Takubahnya, di saat kita sedang kepanasan terik hari, siang bolong, hal yang paling kita inginkan adalah berteduh di dalam ruang AC. Bagaimana indahnya saat kita kepanasan di luar, tiba-tiba kita masuk ke ATM dan bertumbuh di dalam hati ini sangat tinggi. Ini baru kenikmatan di dunia, tidak bertumbuh di dalam ruangan ber-AC. Nah, mulai dari hari pertama Ramadan itu Allah bukakan pintu surga kepada kita. Atmosfernya itu bisa dilihat dari jamaah yang hadir pada saat melaksanakan salat lima waktu. Dulu-dulunya sebelum datangnya Ramadan, mereka itu tidak pernah mendatangi masjid seperti ini. Bukan kepada jemaah kita, orang-orang yang di luar. Ini adalah sebuah perubahan yang sangat signifikan dikarenakan adanya aura surga yang tertancap ke alam semesta, sehingga kita semuanya berbondong-bondong untuk menghidupkan kehidupan di malam Ramadan. Semoga spirit seperti ini tidak hanya terjadi saat bulan Ramadan. Taqwa ini senantiasa kita juga bisa menjaganya di luar bulan Ramadan. Di luar Ramadan, setelah kita menjalani fase madrasah Ramadan selama 1 bulan penuh, kita tidak hanya memenuhi masjid ini di 10 orang. Begitu juga kita tidak hanya memenuhi masjid ini di 10 di pertengahan. Bahkan Rasul dalam 9 tahunnya, 2 tahun terakhir dalam hayatnya itu beriktikaf selama 20 hari penuh, meninggalkan dunia beserta isinya. Ini adalah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW.
Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita dan selawat salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan ajaran agama ini. Kalaulah seandainya Rasul tidak memperjuangkan ajaran agama ini, sungguh kita tidak tahu bagaimana kita beribadah. Rasul mengajarkan kepada kita salah satu hal yang paling sering dilupakan oleh manusia itu adalah dalam hal bersyukur nikmat. Bayangkan, tidak ada satupun ajaran agama di atas muka bumi ini yang mengajarkan bagaimana cara seseorang masuk dan keluar dari tanah. Hanya dalam agama Islam. Bahkan Eropa itu berada dalam masa kegelapan. Mereka tidak tahu cara beristinja kecuali setelah mereka berperang sekali dengan orang Islam. Pada saat itulah mereka melihat ternyata orang Islam mempunyai yang dinamakan dengan hammam, dengan toilet. Dan toilet para tentara-tentara Islam itu adalah toilet yang sangat luar biasa bagusnya, rapinya, bersih. Dan itulah orang-orang Eropa baru tahu bagaimana cara bersih. Dulunya Scotland itu salah satu kota tertua di Inggris. Mereka itu semuanya menggunakan WC terbang. Bayangkan orang lagi jalan di tengah jalan tiba-tiba lewat lempar ke bawah. Sehingga pada saat itu kalau misalnya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah pernah ke Scotland, itu ada sebuah kota tua dan kota baru. Kota tua itu sama sekali tidak ada di dalam rumahnya, dalam apartemennya itu WC. Dikarenakan mereka belum mengenal bagaimana cara beristinja. Inilah kehebatan, inilah kemuliaan khususnya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Sehingga kita diajarkan sampai dalam urusan WC itu kita. Dan yang paling menariknya, berapa banyak di antara kita setelah membuang hajat kita lupa bahwasanya ini adalah sebuah nikmat yang besar. Sehingga apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita membacakan doa ghufran, kita meminta ampun kepada Allah. Ternyata apabila kita tidak bisa membuang hajat kita, maka kita harus mengeluarkan uang puluhan juta rupiah. Untuk melakukan apa? Hanya uang hajat. Harus dioperasi, harus dilakukan medis. Ini adalah sebuah nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Dan mereka keluar dari standar, maka ucapkanlah. Inilah sebuah keinginan ajaran agama Islam. Di saat Allah menginginkan tatanan kehidupan kepada umatnya agar mereka sukses kehidupan yang manusia. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ada beberapa bahasa yang digunakan oleh para anbiya. Mereka menyampaikan risalah ajaran agama Allah ini kepada umatnya. Pertama sekali itu adalah bahasa asalnya. Bahasa asalnya itu yang digunakan oleh Nabi Adam sampai kepada Sambil Nuh. Setelah itu ada bahasa Aramiyah atau dikenal juga dengan bahasa Ibraniyah. Bahasa Aramiyah ini adalah bahasa yang digunakan di dalam kitab Taurat. Namun orang-orang Yahudi mereka memutar dan inovasi bahasa Aramiyah ini menjadi bahasa Ibraniyah. Inilah kebandelan orang-orang Yahudi. Mereka semua melakukan inhiraf terhadap apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah ada bahasa Ibraniyah yang digunakan di dalam kitab Injil, dan ini digunakan oleh Nabi Isa untuk menyampaikan ajaran risalah Injil. Dan yang terakhir bahasa Arab untuk orang-orang Quraisy. Arab Quraisy itu terdiri dari 5 jazirah. Jadi jangan percaya Arab itu hanya Arab Saudi. Tidak. Arab itu terdiri dari Syam, dari Yaman, dari Irak, dan dari Makkah, dan dari Madinah. 5 kawasan ini merupakan yang dinamakan dengan Quraisy. Arab Quraisy. Nah, kenapa dikatakan dengan Quraisy? Itu berasal dari kata-kata Quraisy ataupun Arab, di mana mereka itu mempunyai sebuah kebiasaan pada masa jahiliyah. Orang-orang Quraisy itu adalah merompak harta orang-orang yang melakukan perjalanan dan mencurinya dalam keadaan mereka menutupi wajah mereka.
Bayangkan, mereka mencuri harta orang dalam perjalanan, lalu mereka menjamu jamaah haji yang datang setiap tahun ke Makkah. Pada saat itu, datanglah seorang laki-laki yang bernama Hashim, itulah kakek Nabi, bahwasanya beliau merubah tradisi orang-orang Quraisy pada saat itu. Di mana beliau mengatakan bahwasanya ini perbuatan yang memang tidak mulia. Kita mencuri harta orang lalu kita memberikan untuk menjamu tamu-tamu Allah. Maka pada saat itu Hashim melakukan sebuah inovasi terbaru bagi orang-orang Quraisy dengan mengadakan sebuah gerakan spektakuler dengan melakukan kegiatan yang dinamakan dengan istilah syiddah wal sayf. Mereka melakukan perjalanan perdagangan pada musim dingin dan musim panas. Sehingga apa? Sehingga beliau dinobatkan sebagai kabilah Bani Hashim. Inilah di antara bagaimana perjalanan Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Hari ini yang menjadi pertanyaan kepada kita semuanya jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap Al-Quran tersebut? Ini adalah sebuah pertanyaan yang memang harus kita menjawab pada diri kita masing-masing. Ada di antara kita, ada di antara manusia yang sama sekali mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Sungguh maaf. Orang-orang yang memang tidak bisa membaca Al-Quran. Namun ada orang yang bisa membaca Al-Quran hanya sebatas membaca. Alhamdulillah, setiap bacaan itu walaupun dia tidak mengetahuinya, dia akan mendapatkan pahala. Ada juga orang, saat dia bisa membaca Al-Quran, dia juga mengetahui apa yang dia baca. Ini level yang sudah dibaca. Dan ada orang, saat dia bisa membaca, mengetahui dan faqih terhadap apa yang dia baca. Ini adalah di antara beberapa status bagaimana perlakuan diri kita terhadap Al-Quran itu. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama di pertemuan yang sangat singkat ini dalam jangka waktu singkat-singkatnya kita akan menjelaskan bagaimana mentadabburi Al-Quran. Kenapa tadabbur? Dikarenakan ini adalah sebuah perintah yang memang tidak bisa tidak. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 79 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Muhammad ayat 24 yang berbunyi afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfal. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfal, ataupun hati mereka itu sudah tertutup? Ini adalah sebuah perintah kepada kita semuanya. Kita mendengarkan saya Ustaz memberikan sebuah pengumuman kepada kita semuanya. Di sini ada yang dinamakan dengan program intensiv menghafal Al-Quran selama 20 hari. Ini sudah jelas bahwasanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ini adalah yang terbaik, ayyam ma'dudat. Apa yang terbayang saat kita mendengarkan ayyam ma'dudat? Ini harus kita pahami bersama-sama. Al-Quran itu menggambarkan kata-kata ma'dudat itu hanya dalam beberapa kali. Pertama sekali di sini, yang kedua itu adalah di dalam surat Yusuf. Di mana di saat Yusuf dibeli dengan harga yang sangat murah. Darah 5 ma'dudat. Yusuf dibeli dengan harga yang sangat murah. Nah, di saat kita menemukan ayyam ma'dudat, yang terbayang pada diri kita itu adalah bahwasanya Ramadan itu tidak sepanjang masa. Ramadan itu hanya 30 hari Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Tak ubahnya ibu-ibu yang paling paham bisa mendengarkan adanya diskon. Apakah diskon itu sepanjang tahun terjadi? Tidak. Kale namanya. Di saat ditulis ada kale, bukan bintang kale. Berarti itu menandakan ada sesuatu yang spesial, harganya turun, waktunya terbatas. Begitu juga kita mendengarkan ayyam ma'dudat, berarti harinya itu sangat terbatas. Ini adalah kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan semua amal baik di bulan yang penuh dengan keberkahan. Bayangkan kalau misalnya ada anak kita yang berbuka puasa, dia menghafal Al-Quran, ya, katakanlah 100 orang, 200 orang.
dan kita sanggup membiayainya, katakanlah 1 orang ataupun 10 orang, dan 1 orang itu biayanya katakanlah 20.000, maka kita akan mendapatkan pahala tersebut sebanyak 20 orang tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kapan kita pernah berpuasa selama 20 tahun? Ini yang akan menjadi pertanyaan kepada kita. Kalau seandainya kita bisa memberikan buka puasa untuk 100 orang, maka kita sudah membukakan puasa orang selama 100 tahun. Ini adalah sebuah kali-kali. Kali-kali ini tidak dapat dibalas dengan akal manusia, sehingga kita sering salah di saat menghidupkan kalkulator matematika kita. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya al-qawmu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku. Itu kata Allah, dan aku yang akan membalas. Sungguh, kalau seandainya balasan itu balasan manusia, semuanya kita bisa mengubah-ubah, mereka-reka. Paling kalau ada kita baik sama pemimpin, sama atasan kita, paling dikasih kita syukur, atau paling mahal dikasih kita mesin cuci. Itu sudah hebat sekali. Paling dekat kehidupan tadi, kebahagiaan. Namun ini adalah balasan dari Allah. Tidak ada yang tahu, dan ini akan membuat kita ini akan sangat-sangat terkejut pada hari kiamat. Ini merupakan di antara ringan singkat. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita sampaikan lagi. Kenapa? Karena perintah untuk membaca Al-Quran itu diungkapkan di dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Di saat kita dapat memperuntukkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, maka peruntukkan. Para salaf, mereka terdahulu itu membagi malam Ramadan itu kepada 7 malam sekali, itu mereka akan khatam Al-Quran, membacanya. Dan di saat yang mereka mentadabburi apa yang mereka baca. Semoga itu menjadi inspirasi kepada kita semuanya. Tidak hanya kita mengejar dalam bentuk bacaan, akan tetapi kita mudah-mudahan bisa paham apa yang kita baca. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta